kita bertemu di pertemuan kedua di dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang kita bahas ada hari ini adalah 4 materi. Ada 4 poin yang kita bahas di pertemuan kedua ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengertian pengukuran penilaian evaluasi. Pengukuran dengan kata dasar mengukur. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah measurement, itu adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Berbicara kuantitas adalah berbicara jumlah, ya. Nah, sedangkan kata sesuatu adalah di sini adalah di dalam dunia pendidikan itu biasanya seperti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana-sarana dan lain sebagainya. Untuk melakukan pengukuran tentu dibutuhkan namanya alat ukur. Nah, ketika dalam konsep pemikiran kita mengukur, langsung kita pikirkan mengukur, misalnya mengukur tinggi badan, seperti itu. Mengukur badan, ada alatnya. Di dalam pendidikan, kata mengukur ada yang digunakan suatu alat dikatakan namanya tes. Pengukuran atau measurement itu adalah suatu proses pengumpulan data untuk pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini guru menaksir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja siswa, mendengar apa yang mereka katakan, itu menyangkut dengan attitude atau sikap, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Pengukuran atau mengukur merupakan pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh seseorang atau suatu objek yang mengacu pada aturan dan formulasi yang jelas. Kata formula itu rumusan yang diformulasikan, dirumuskan gitu ya. Pengukuran atau measurement itu sebagai kegiatan membandingkan satu hal dengan suatu ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Berbicara misalnya bandingkan angka 30 dengan 90 misalnya seperti itu. Baik, penilaian, kita masuk ke penilaian dengan kata menilai ya. Kita sering menilai seseorang gitu ya. Ada misalnya kalau dinilai, kita memberikan suatu penilaian kepada orang, tapi ketika kita cek faktanya, kita analisis belum tentu seperti apa yang kita nilai itu adalah terhadap kita ucapkan, kita nilai kepada siswa kita atau orang lain. Penilaian atau assessment adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis. Sistematis itu artinya prosedur ya, dan berkesinambungan. Jadi kalau menilai siswa, prestasi siswa itu tidak bisa hari ini dia 90, jangan langsung kita katakan bahwa seterusnya akan pandai, belum tentu. Ada nanti perubahan suatu nilai-nilai gitu ya. Hari ini dia 90, besok dia 60 dan sebagainya. Jadi makanya penilaian itu harus sistematis ya, dan berkesinambungan. Tidak bisa sebagian-sebagian. Nah, itu untuk apa? Itu mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik, sehingga dengan kita mengumpulkan informasi, kita tahu membuat suatu keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Penilaian itu adalah suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakter seseorang atau sesuatu. Menilai pada hakikatnya adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk, sehat, sakit, panjang, pendek, pandai, dan bodoh, dan lain sebagainya. Di mana keputusan itu diambil berdasarkan sesuatu atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ya, misalnya kalau menilai, seringkali kita katakan ketika siswa mendapat nilai yang bagus, contohnya 90, langsung kita katakan dia pintar. Sedangkan siswa yang mendapat nilai 30, 40, bahkan di bawah KKM, kita katakan dia tidak kurang pintar. Nah, untuk misalnya boleh kita berikan penilaian tapi sementara, tetapi ketika analisis belum tentu. Ya, bisa saja ada satu kendala atau kesalahan terhadap nilai yang mereka dapat dari nilai 30, 90 dan sebagainya. Nah, kita masuk ke evaluasi. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa evaluasi itu menilai juga. Tapi apa bedanya kita sudah lihat tadi kata menilai di atas. Evaluasi ini adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas. Bicara yang kualitas.
Kualitas itu ya termasuk dalam nilai dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Misalnya, kalau apa namanya, kita sudah belajar 1 semester, ketika kita belajar kita melihat bahwa semua anak-anak itu menilai bagus, bahkan rata-ratanya 80, tidak ada yang tinggal kelas, bahkan nilai semua ada atas KKM. Bahwa ketika kita namanya evaluasi, kita evaluasi ternyata, oh kita nilai dan evaluasi bahwa ini sukses karena ada proses pembelajaran 1 semester itu yang sudah terjadi, baik itu gurunya yang profesional, gurunya yang mampu menerapkan apa namanya, membuat strategi pembelajaran, penerapan model, metode, penggunaan media pembelajaran, sedang karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Nah, sebaliknya terjadi ketika misalnya kita mengevaluasi akhir semester terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya 40% siswa ada di bawah KKM, seperti itu ya, bahkan rata-rata nilai kelas itu misalnya ada di bawah 60, ya pasti ini ketika evaluasi kita keputuskan berarti ada sesuatu yang salah. Jadi ketika misalnya kita evaluasi, ya, kita tahu mengambil keputusan mana ketika harus diperbaiki, kita undur feedback ke belakang, ada yang perlu dinilai kembali diperbaiki. Ketika kita lihat ternyata ini bagus, oh ternyata ini sudah bagus dan perlu ditingkatkan kembali. Nah, secara garis besar seperti yang dijelaskan di atas tadi, secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu, artinya bagus ya gitu, bagus, tidak bagus gitu ya. Misalnya dalam acara pun seperti itu, kita buat suatu event tertentu, di akhir kegiatan kita mengevaluasi, artinya kita evaluasi bagaimana kegiatan ini. Oke, kita bagus, bagaimana kegiatan tidak bagus, berarti ada sesuatu yang terjadi. Ketika bagus, tingkatkan. Ketika tidak bagus, ada sesuatu hal yang perlu yang dikerjakan kembali. Ketika event itu akan dilanjutkan di hari berikutnya. Selain daripada evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh manakah tujuan pengajaran dalam proses pembelajaran yang dapat dicapai siswa. Seperti saya katakan tadi ya, bahwa misalnya ya ketika evaluasi ternyata dalam pembelajaran itu, guru mengajar dalam proses pembelajaran itu bahwa sudah dikatakan baik, itu dari mana bisa, kalau katakan dari mana kita baik, kita lihat bahwa di atas 80% bahkan 90% bahwa siswa itu ada di dalam nilai ketuntasan di atas nilai KKM gitu ya. Bahkan kalau kita evaluasi, kita nilai, kita keputusan, tidak ada yang tinggal kelas. Artinya bahwa pembelajaran semesternya sukses. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat ada satu ini diagramnya, saya katakan bahwa sebenarnya evaluasi itu menilai. Tetapi evaluasi maksudnya ketika kita mengevaluasi, sudah di situ namanya mengukur dan menilai. Kata mengukur tadi ya, mengukur itu kita memberikan suatu apa namanya, angka-angka tertentu. Ketika dia berhasil, angkanya, kalau sudah angkanya sekian, kita ukurannya sekian, berarti sudah berhasil. Kalau jika sekian belum berhasil, kita memberikan suatu penilaian, baru kita evaluasi. Evaluasi itu kalau dikatakan evaluasi sudah di situ namanya mengukur dan menilai. Bagian B adalah proses evaluasi dalam pembelajaran. Proses itu artinya ada tahap ya, bahwa ada proses evaluasi dalam pendidikan, maaf ya, proses evaluasi dalam pendidikan. Nah, ini ada satu diagram. Ya, saya pikir teman-teman bisa membacanya ini ya. Oke, baik. Ada namanya input, transformasi, output, ada umpan balik atau feedback. Yang pertama kita mau lihat input. Input itu kalau dalam perusahaan bahan-bahan baku ya. Tapi misalnya kalau mau membuat kerupuk, bahan bakunya adalah kelapa, ubi, enggak ya. Oh itu. Kalau dalam sekolah bukan itu ya. Input atau bahan-bahan itu biasanya input itu adalah siswa yang masuk mendaftar di sekolah. Transformasi itu artinya adalah suatu dibentuk gitu ya, dibentuk. Ini transformasi dibentuk itu berbicara di sekolah ya, dibentuk, kita bentuk, kita ajar, kita didik dalam pembelajaran. Jadi ketika dia siswanya masuk tidak tahu apa-apa dari kelas 1, ketika dia 6 tahun di sekolah, kita bentuk, kita ajari, kita disiplin, kita terapkan
penerapan tiga aspek penilaian itu, kognitif, afektif, psikomotorik itu. Nanti setelah dia tamat, berbicara namanya output. Nah, inilah lulusannya. Ya, dari ketika tadi dia datang siswa sebagai input yang tidak tahu apa-apa, ketika dia nanti tamat menjadi output, output ini adalah dia menjadi siswa yang luar biasa, siswa yang berprestasi, siswa yang punya sikap, siswa yang terampil. Nah, tanda panah kepada feedback artinya ketika ada siswa ya kita lihat berprestasi, pas seperti ini, wah dia pintar ya, dari mana dia sekolah, gimana gurunya, bagaimana dan ini kita akan melihat. Nah, nanti apa menjadi feedbacknya itu ke sekolah tersebut adalah bahwa ketika orang mengatakan, ih siswanya pintar ya, orang mengatakan iya, itu anakku sekolah di sana. Nah, feedbacknya itu umpan baliknya akan misalnya sekolah yang mampu membuat suatu siswa atau membuat output atau menciptakan siswa yang berprestasi akan menjadi sorotan sekolah itu ya, sehingga orang berlomba-lomba masuk ke sekolah itu. Kalau kita lihat ya ada outputnya, transformasi, ada lulus berprestasi, ketika nanti menjadi akan apa namanya cerminan apa anak-anak yang baik akan di apa ya dipromosikan orang akan menjadi kembali ke sekolah itu. Ya mungkin ini kepada teman-teman yang apa ya yang merindukan membuat yayasan atau sekolah sendiri ya. Jadi kalau Anda nanti membuat sekolah semua siswa Anda berprestasi, maka akan menjadi sorotan. Betul. Jadi ketika katakan bahwa siswa berprestasi itu berasal dari sekolah Anda, di sekolah Anda akan diburu semua siswa. Nah, oke, yang ketiga ciri-ciri evaluasi pendidikan. Ada 5. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Nah, misalnya kalau kita menilai seseorang itu pintar atau tidak pintar kan nggak bisa langsung kita lihat, kita tatap matanya, oh pintar, kita tidak. Yang pertama secara tidak langsung itu adalah kasih dulu tes, gitu. Kan nggak langsung berarti ada proses ya. Ciri-ciri evaluasi kita kasih tes, kita tahu dari tesnya itu kita lihat, oh ya dia angka 30 begini, dia angka 90 begini orangnya. Yang kedua itu penilaian itu penggunaan ukuran kuantitatif. Kuantitatif berbeda jumlah ya. Tadi ketika siswa mendapat 30, nah udah tahunya itu bahwa kita mengatakan apa. Siswa mendapat 90 sudah kita tahunya itu apa, mengatakan bilang apa. Nah, sehingga dikatakan bahwa penilaian pendidikan itu penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Penilaian pendidikan menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan tetap ya. 4. Penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau selalu tetap dari satu waktu ke waktu. Artinya si si Ucok, si Butet hari ini 90. Belum tentu dia besok 90 juga. Misalkan berubah hari ini 90, besok 60, besok 90, besok 60 seperti berubah-ubah. Tapi biasanya kalau terjadi seperti itu, fenomena seperti itu ada hal-hal yang menyebabkan itu. Nah, kita sebagai guru, Anda sebagai calon guru akan boleh nanti menganalisis apa yang terjadi ketika seperti itu. Yang kelima itu adalah penilaian pendidikan adalah bahwa penilaian itu sering terjadi kesalahan. Iya. Saya katakan bahwa misalnya kita misalnya ketika kita tahu siswa nilainya 90, otomatis kita kan sudah bisa memberi penilaian bahwa dia pintar. Nah, ternyata belum tentu 90 itu bisa aja karena faktor luck. Ketika di ujian di sampingnya juara-juara olimpiade. Misalnya ketika di ujian ternyata bentuk ujiannya contohnya pilihan berganda gitu kan. Tepat aja dia melingkari A, B, C, D. Nah, bagaimana ketika dia soalnya misalnya menjelaskan, mengurai, menganalisis. Nah, kita akan melihat mampu dia nggak menjelaskan dengan bahasanya, begitu kira-kira. Poin yang keempat itulah kedudukan evaluasi dan pembelajaran, berbicara kedudukan posisi begitu. Kalau ditanya, kamu bu kedudukannya apa ya? Dijawab dulu di mana kan gitu. Ya kalau di rumah kedudukan Anda apa, di kampus Anda siapa, di masyarakat Anda siapa, seperti itu. Evaluasi pembelajaran merupakan sebuah kegiatan mengoperasi atau mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau dilakukan selama kegiatan pelajaran yang telah berlangsung. Artinya bahwa kalau dikatakan sebenarnya evaluasi itu kedudukan pembelajaran apa ya? Ya evaluasi itu merupakan alat untuk mengoreksi gitu, mengoreksi atau melihat apa yang terjadi
Setelah kita lihat apa terjadi, kita kumpul informasi bagaimana keputusan dalam mengambil alternatif untuk lebih baik daripada apa yang terjadi itu. Nah, kita coba lihat ini. Nah, pembelajaran sebagai suatu sistem memiliki berbagai komponen yang saling berinteraksi, berinteraksi dan berinterferensi. Ini nanti akan kita bahas ya dari teman-teman. Salah satu komponen pelajaran adalah evaluasi. Jadi ketika muncul pertanyaan apa kedudukan evaluasi dalam pembelajaran, jelas bahwa evaluasi itu dalam pembelajaran merupakan salah satu komponen. Berbicara komponen adalah bagian. Begitu juga dalam proses pembelajaran, di mana salah satu langkah yang harus ditempuh guru adalah evaluasi. Jadi ketika kita misalnya mengajar, kita lewat semester 1, 2, 3, 4, atau kelas 1, kelas 2, kelas 1, tidak. Tanpa evaluasi itu tidak berhasil. Artinya kita tidak mau tahu kurangnya apa, lebihnya apa, jalan aja seperti itu. Tapi saya yakin ini teman-teman di sini mahasiswa kami adalah guru-guru yang profesional, akan melihat kinerja seperti apa. Keputusan-keputusan yang akan kita ambil, baik perbaikan atau pengembangan, itu biasanya berasal dari hasil evaluasi. Ya. Dengan demikian dilihat dari berbagai konteks pembelajaran, bahwa evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis karena evaluasi merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran sendiri ya. Nah, oke, materinya agak lumayan sedikit sih, nggak banyak. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mulai berpikir atau ingin tidur atau ngantuk? Yuk kita mulai, mari kita diskusikan materi kita hari ini. Terima